Salam, salam jumpa kembali dalam program Renungan Harian Sulu Injil, edisi 2 April 2025. Firman Tuhan bagi kita kali ini terambil dari kitab Lukas pasal 15, ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Nas renungan kita berbunyi, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi di sini aku mati kelaparan. Tema renungan kita, hilang akibat terpisah dari Bapa. Saudara kekasih Kristus, seluruh perumpamaan di pasal 15 ini merupakan respons Tuhan Yesus terhadap orang Farisi dan para ahli Taurat yang merasa terganggu dengan penerimaan Tuhan Yesus kepada para pemungut cukai dan semua orang yang dikategorikan orang berdosa. Kita dapat perhatikan pada ayat 1 dan ayat kedua. Domba dan dirham yang hilang menunjuk kepada manusia yang hilang karena dosa. Ditemukannya domba dan dirham menyatakan pertobatan dan ada sukacita Allah Bapa dan para malaikat di surga. Selanjutnya, di perumpamaan yang ketiga tentang anak yang hilang, Tuhan Yesus secara langsung berbicara tentang Allah Bapa di surga. Saudara kekasih Kristus, pada perumpamaan ketiga ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kehilangan yang sesungguhnya ialah ketika anak terpisah dari bapanya. Ketika si bungsu meminta bapanya memisahkan warisan yang menjadi haknya, tampak sang bapa menuruti saja keinginan anaknya. Permintaan si bungsu tidak disadarinya sebagai langkah meninggalkan sang bapa. Menjauh dari bapa dimulai dari perasaan ingin bebas dan senang. Kesenangan yang dialami anak saat jauh dari bapa hanyalah kesenangan semusim, sementara waktu. Akan datang waktunya segala sesuatu yang menyenangkan berakhir. Di ayat 14. Saudara kekasih Kristus, sejak penciptaan, Allah sudah menyediakan semua berkat terbaik untuk kita nikmati. Ketika kita memilih bebas dan terpisah dari Allah, semua berkat itu tidak hilang, masih ada. Akan tetapi, kita tidak dapat menikmatinya lagi, karena kita memilih menikmati berkat duniawi yang tidak bertahan. Status anak yang diberkati berganti menjadi budak yang terancam mati kelaparan. Saudara kekasih Kristus, keadaan sukar menolong si bungsu sadar akan siapa dirinya sebenarnya, bahwa ia adalah anak Bapa yang baik. Keterpisahan dari Bapa membuat kita salah mengenal diri, tetapi pengenalan akan Bapa yang sesungguhnya membuat kita sadar siapa diri kita sebenarnya. Marilah kita belajar dari si bungsu yang akhirnya belajar dari kesalahan dan mulai mengenal bapanya kembali secara benar, dan kemudian mengenal dirinya sendiri. Sudahkah saudara belajar dari kesalahan diri sendiri, atau masih suka mempersalahkan? Saudara kekasih Kristus, ketika engkau terpisah dari Allah Bapa, sesungguhnya engkau terpisah
dari dirimu sendiri. Kembali mengenal Allah Bapa, membawa kita kembali mengenal diri kita sendiri. Amin. Demikian renungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.